Meninggalkan akademi dari memasuki akademi hingga sekarang, Feng Tianxing belum pernah melihat Jia Luo menyebutkan apapun padanya. Ini adalah pertama kalinya, dan tentu saja ini sangat penting. Jia Luo mengeluarkan buku latihan dari tangannya dan berkata dengan wajah serius. Tianxing, bisnismu hari ini tidak kecil. Pasti banyak orang yang memperhatikanmu. Maka kamu tidak akan punya banyak waktu untuk bertemu akademi. Dua latihan ini, satu adalah Sword Mastery dan yang lainnya adalah Royal Key Art. Keduanya merupakan dasar dari latihan kultivasi manusia. Kamu dapat membawanya di tubuhmu. Berjanjilah untuk menjadi seorang guru. Apapun situasinya, ingatlah untuk melihat hal-hal ini di waktu luangmu. Itu akan sangat bermanfaat untuk peningkatan kekuatanmu. Mulut Feng Tianxing berkedut hebat. Itu saja untuk teknik pertarungan pedang. Sebagai latihan paling dasar umat manusia, Feng Tianxing masih bisa mengerti di mana seni Yuki satu tangan keluar. Dia belum pernah melihat benda ini sebelumnya. Belum lagi nilai dari dua hal ini. Feng Tianxing sangat ingin menghancurkan kepala Jia Luo untuk melihat apa yang ada dalam pikirannya. Bisakah Anda mengeluarkan otak Anda dan memikirkannya? Teknik kultivasi ras manusia ini sama sekali berbeda dengan ras iblis. Jika ada, maka saya harus mengeluarkannya dan menggunakannya. Mengapa menunggu sampai Anda melakukan latihan dasar ini untuk membicarakan berbagai hal di sini? Feng Tianxing memiliki pemahaman yang mendalam sekarang bahwa metode kultivasi ras manusia dan ras iblis tidak sama. Masalahnya terletak pada tubuh iblis. Tubuh iblis terlalu kuat, yang menekan persepsi energi spiritual tubuh, yang juga membuat iblis pada dasarnya tidak mungkin mempelajari latihan iblis pada tahap awal. Tetapi bahkan jika dia melewati seluruh tubuh dan menguasai trik warisan garis keturunan ras iblis, akan lebih mudah menggunakan trik dari klannya sendiri. Lihatlah Dewa Feng Tianxing, dia yang terbaik dalam ilmu pedang. Tetapi apakah tubuh ini memberinya kesempatan untuk menggunakan ilmu pedang? Ilmu pedang umat manusia itu jelas tidak cukup ketika mereka bisa mengeluarkan 5 cakar tajam kapan saja. Pisau hanyalah cakar yang lebih panjang, tidak semudah menggunakan cakar. Selain itu, telapak tangan ini tidak sefleksibel manusia, dan trik halus tidak dapat digunakan, jadi lebih baik memegang cakar dan menggesek secara acak. Apa yang terjadi pada Jia Luo, sehingga dia memiliki obsesi yang begitu besar sehingga dia harus mengutak-atik metode kultivasi umat manusia? Meskipun hatinya meraung untuk beberapa saat, ketika dia datang ke wajahnya, dia menunjukkan ketenangan. Dia secara pribadi mengambil alih dua latihan. Mata Feng Tianxing sedikit tidak berdaya. Ya, jika muridnya memiliki kesempatan, dia pasti akan mematuhi instruksi tuannya dan mempersiapkan hal-hal ini dengan baik. Feng Tianxing menghela nafas, dan baru saat itulah semua pikirannya menyatu. Tuan, saya khawatir saya tidak akan bisa belajar di depan Tuan. Di masa depan, saya akan meminta Tuan untuk menjaga dirinya sendiri. Kali ini masalah Hekonstein terlalu besar. Sera memerintahkan pembantaian kota Hekonstein. Ada terlalu banyak hal, saya harus menanganinya dengan hati-hati, agar tidak mendapat masalah. Galo mengangguk. Ya, Sera ceroboh kali ini, menjara seluruh kota, dan di masa depan, iblis di atas akan menyelidikinya, dan aku pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Kamu harus berhati-hati. Jika itu benar-benar tidak berhasil, aku akan menyelamatkan mukaku dan pergi untuk memberikannya kepadaku. Kamu menginginkan kedamaian. Setelah Feng Tianxing berterima kasih padanya, Master dan Magang terus mengobrol sepanjang malam, sampai subuh, ketika Jia Luo dengan enggan pergi. Feng Tianxing mengemasi barang bawaannya dan membiarkan kemewahan yang kembali membawanya bersamanya. Tuan dan pelayan meninggalkan akademi seperti ini. Di sebuah restoran, Jiang minum terlalu banyak. Rona di pipinya juga terlihat melalui timbangan, dan dia tiba-tiba menamparkan meja dengan keras. Tuan, Anda mengajari saya tidak ingin makan seperti ini dan menunggu untuk mati. Song Jie perlahan meletakkan gelas wine di tangannya dan menatap Jiang. Oh, kamu tidak ingin bahagia dengan tuannya? Jiang mengangguk dengan tegas. Ya, aku bosan. Hari-hari seperti ini tidak ada habisnya. Yang paling penting adalah Feng Tianxing benar-benar berbohong padaku. Disepakati bahwa kami akan menjadi playboy bersama dan berada di dunia. Dia menoleh dan membuat langkah besar. Dari apa yang saya ketahui tentang dia, saya harus memanfaatkan kesempatan ini dan mengambil kesempatan untuk naik ke puncak. HMPH, pengkhianat. Song Ji tertawa, dan tidak membantah kata-kata Jiang, tetapi merasa lega. Mungkin dia tidak akan melupakan hubungan lamanya, dan apakah dia akan mengenalimu sebagai saudara di masa depan? Jiang meludah ke tanah. Aku tidak percaya, kekuatannya hanya bisa diamankan dengan memegangnya di tanganku sendiri. Kenapa aku tidak bisa melakukan apa yang bisa dilakukan Feng Tianxing? Saat kata-kata Jiang menjadi lebih intens, Feng Tianxing membuka pintu dan pertama-tama memberi hormat pada Song Ji. Murid itu tidak bisa berada di akademi baru-baru ini, jadi aku datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tuannya. Song Yu menggelengkan kepalanya sambil terkekeh. Jangan gunakan kemunafikan Jia Luo padaku. Jika kamu ingin berbicara dengan Jiang, katakan saja, aku akan keluar untuk menenangkan diri.
Aku belum minum-minum dengan Lao Su, sial. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya tak berdaya. Apa yang Song katakan memang benar. Dalam beberapa tahun terakhir, Feng Tianxing telah belajar, dan hari-hari ketika dia benar-benar minum dengan Song Ji dapat dihitung dengan satu tangan. Namun, Feng Tianxing harus mengakui bahwa Song Ji masih layak untuk diajak berteman. Saat Song Ji pergi, Feng Tianxing menuangkan segelas anggur untuk Jiang sendiri. Aku telah mendengar apa yang kamu katakan sebelumnya. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, kamu adalah saudaraku yang baik. Jika ada kesempatan untuk bertemu di masa depan, dan jika aku tidak terlalu sibuk, aku pasti akan menemukan waktu yang baik. Minum denganmu, Jiang memiringkan kepalanya, tidak ingin memperhatikan Feng Tianxing. Dalam beberapa tahun terakhir, satu-satunya orang yang bisa dikagumi Jiang adalah Feng Tianxing. Sayang sekali pikiran Feng Tianxing tidak tertuju padanya. Feng Tianxing tiba-tiba tersenyum dan mengambil kendi itu. Ya, aku terlambat. Menurut aturan di meja anggur, aku harus menghukum diriku sendiri untuk 3 minuman. Akulah yang tiba-tiba, berkata. Feng Tianxing minum 3 gelas anggur. Jiang mengambil gelas anggur dan meminumnya sekaligus. Memanfaatkan anggur, dia menoleh untuk melihat dunia di luar jendela. Sera telah mengganggu banyak penguasa kota kali ini. Aku sudah berbicara dengan ayahku, dan dia tidak akan melakukan apapun padamu. Yang lain, saya tidak dapat membantu Anda untuk saat ini. Anda meminta lebih banyak kebahagiaan. Juga, minumlah sedikit. Sekarang kamu bisa memperlakukan semua orang kecuali kronimu sebagai pembunuh yang ingin membunuhmu. Dengan mengatakan itu, Jiang melemparkan perintah pengejaran dari tangannya di atas meja. Perhatikan baik-baik, kamu sekarang lebih berharga dariku. Feng Tianxing diam-diam menyingkirkan perintah pengejaran. Di mana saya pergi untuk memeriksa ini? Jiang dengan enggan menyerahkan catatan kepada Feng Tianxing. Ini adalah posisi yang saya dapatkan dari orang tua yang sudah mati dengan latihan khusus selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu apakah itu akurat atau tidak. Jika informasinya salah, beritahu saya. Saya akan kembali dan mencuri milik orang tua yang sudah mati itu. Perbendaharaan untuk Anda gunakan sebagai persediaan. Feng Tianxing tertawa dan melambaikan tangannya lagi dan lagi. Ngomong-ngomong, tidak perlu. Aku punya seseorang di sini. Tolong bantu aku memperhatikan.